Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman sudah ketahui adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang hidup juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan pada bab ke-71 dengan judul Hamba dari Para Hamba. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877 16161637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 16161637. Saudara boleh mengirimkan SMS bila saudara memiliki komentar atau permohonan untuk kami doakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara masih bersama dengan narasumber Dr. Alvin Rantung, dan juga kali ini saya ditemani oleh Ibu Jenny Tarigan dan Ibu Doli Rumagit. Dan mari kita lanjutkan pembahasan bab ke-71, Hamba dari Para Hamba. Silakan Dr. Alvin untuk ringkasan bagian yang kedua. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mempelajari pembahasan dari bab 71, Hamba dari Para Hamba ini, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami berterima kasih karena kami memiliki kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami seperti saat ini, ketika kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh mengubah kehidupan kami, memperbaiki tabiat kami, sehingga dari hari ke hari kami boleh mengenal Yesus, sehingga tabiat-Mu boleh ditransformasi ke dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mempelajari pelajaran tentang topik hamba dari para hamba dalam bab 71 buku Kerinduan Segala Zaman ini, yang juga dikupas dari buku Injil Lukas 22 ayat 7-24 dan Yohanes 13 ayat 1-17. Saat ini kita sudah datang kepada pelajaran tentang ketika Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Dan kali ini Yudas dan Petrus yang akan juga menjadi topik di mana kita akan membahas tentang perkataan, perilaku mereka di mana mereka berinteraksi dengan Yesus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum Paskah, Yudas sebenarnya telah bertemu 2 kali dengan para imam dan ahli-ahli Taurat dan telah menyetujui suatu perjanjian untuk menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Meskipun demikian, sesudah itu Yudas bergabung kembali dengan para murid, seakan-akan tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali, dan dia menaruh perhatian dalam pekerjaan mengadakan persiapan bagi pesta itu. Para murid pun tidak mengetahui apa-apa tentang maksud Yudas. Hanya Yesus saja yang dapat membaca hatinya dan rahasia yang sedang dia buat. Meskipun demikian, Yesus tidak membeberkan kesalahannya kepada murid-murid yang lain. Yesus lapar bagi jiwanya. Ia merasakan baginya suatu beban sebagaimana yang dirasakannya bagi Yerusalem ketika Yesus menangisi kota yang menghalang hidup. Hati Yesus berseru, "Bagaimanakah dapat aku meninggalkan dikau?" Pengaruh kuasa kasih itu dirasakan oleh Yudas ketika tangan juru selamat sedang membasuh kakinya yang kotor itu dan menyekanya dengan handuk. Hati Yudas terharu dengan dorongan pada saat itu dan di tempat itu juga untuk mengakui dosanya. Tapi Yudas tidak mau merendahkan dirinya. Ia mengeraskan hatinya terhadap pertobatan dan dorongan Roh Kudus yang menggerakkan hatinya, yang betul-betul dikesampingkan sesaat lamanya. Sekali lagi, keinginan diri, cinta dirinya menguasai dia, dan dia tidak mendengarkan suara Roh ini. Kini Yudas merasa sakit hati melihat perbuatan Kristus dalam mencuci kaki murid-murid yang lain. Ia berpikir bahwa kalau Yesus merendahkan dirinya sedemikian, maka tidak mungkin ia menjadi Raja Israel. Bagaimana mungkin ia menjadi hamba seperti ini? Lenyaplah segala harapan akan kehormatan dalam kerajaan duniawi ini. Lalu Yudas merasa puas karena tidak ada sesuatu yang dapat diperoleh bila mengikuti Yesus. Setelah dia melihat Yesus merendahkan dirinya sendiri, menurut pendapat Yudas, ia akan menetapkan niatnya hendak mengingkari dia
dan mengaku dirinya telah tertipu dengan mengikuti Yesus. Dengan demikian Yudas telah dipengaruhi oleh iblis. Dan ia mengambil keputusan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah disetujuinya hendak diperbuatnya dalam mengkhianati Tuhannya yang telah dilakukannya dengan para imam dan ahli-ahli Taurat ini. Dan sekarang di dalam pesta Paskah ini, Yudas memilih tempat duduknya di sebelah kiri Yesus. Dan saat itu Yohanes juga sedang duduk di sebelah kanan Yesus. Yohanes yang sangat dibenci oleh Yudas dilayani paling terakhir. Sementara Yudas dilayani Yesus sebagai orang yang pertama sekali. Sementara murid-murid memperhatikan tindakan Yesus ini, mereka sangat terharu terhadap kerendahan hati yang Yesus lakukan sebagai seorang hamba. Tetapi ketika itu giliran Petrus tiba. Ia berseru dengan keheranan berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Sifat Yesus yang merendahkan diri itu menghancurkan hati Petrus. Tidak demikian dengan Yudas. Petrus dipenuhi dengan perasaan malu, memikirkan bahwa salah seorang murid tidak melakukan upacara ini. "Apa yang kuperbuat?" kata Yesus kepada Petrus. "Engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak," kata Yesus kepada Petrus. Petrus tidak bisa tahan melihat Tuhannya, gurunya, yang ia percaya sebagai anak Allah Mesias ini sedang melakukan tugas seorang hamba. Sementara mereka adalah hamba-hamba sebenarnya. Jadi Yesus adalah hamba dari para hamba ini. Ia tidak menyadari bahwa untuk hal inilah Yesus telah datang ke dunia ini. Petrus tidak mengerti misi Yesus sebagai Mesias ini. Dengan penegasan yang besar, ia berseru, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan penuh hikmat, Yesus kemudian berkata kepada Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Saudara-saudaraku, apa arti perkataan Yesus ini? Jikalau kita tidak menjadi rendah hati, tidak mau menjadi hamba, tidak mau melayani sebagaimana Yesus melayani, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaannya. Salah satu cara menunjukkan bahwa kita menjadi anak-anak Allah adalah kita melayani. Kita menjadi seorang hamba. Kita menjadi rendah hati dari ketinggian hati yang kita miliki, seperti yang Yudas pertahankan. Upacara yang ditolak oleh Petrus ini melambangkan penyucian yang lebih tinggi lagi, saudara-saudaraku. Kristus telah datang untuk membasuh hati dari noda dosa dunia ini. Dalam menolak mengizinkan Yesus membasuh kakinya, Petrus sedang menolak pembersihan yang lebih tinggi yang termasuk di dalam kerendahan hati ini. Sesungguhnya Petrus sedang menolak Tuhannya. Tidaklah merendahkan bagi Tuhan bila mengizinkan Yesus bekerja bagi penyucian kita. Yesus tidak akan menjadi rendah bila mana dia bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Tapi dengan kerendahan yang paling sejati inilah Yesus akan ditinggikan lebih tinggi dari semuanya. Dengan menjadi pelayan, saudara dan saya akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan dirinya, kata Yesus, ia akan ditinggikan. Mendengar perkataan ini, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Lalu Petrus menyerahkan kesombongannya dan sifat keras kepalanya. Beda dengan Yudas, bukan? Ia tidak tahan memikirkan tentang perpisahan dari Kristus. Hal itu berarti kematian baginya. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja," katanya, "tapi juga tangan dan kepalaku." Lalu kata Yesus kepada Petrus, "Barang siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Pendengar yang dikasihi Tuhan, perkataan bahwa kita sudah bersih dulunya sama seperti kita. Bila mana kita mengaku menjadi umat Allah, menjadi anak Allah, telah dibaptis dalam baptisan, kita sudah bersih kelihatan seluruhnya. Pikiran kita telah memilih Yesus. Tapi kadang-kala kita seperti Petrus, kata Yesus, ketika engkau habis mandi, sudah bersih engkau seluruhnya. Tapi ketika engkau datang ke tempat ini, hanya kakimu yang kotor. Jadi hanya kakimu yang perlu dibersihkan. Sama seperti kondisi seperti apa yang dialami Petrus ini. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seringkali kaki kita tergoda untuk jatuh kepada cinta diri, tergoda jatuh ke dalam pencobaan. Maka hanya Yesus, orang satu-satunya yang boleh kita harapkan untuk membasuh kekotoran itu. Hanya kepada Yesus kita melangkahkan kaki kita, "Tuhan, ini kakiku yang kotor, kakiku yang telah terjerumus ke dalam lembah dosa, kakiku yang telah jatuh ke dalam berbagai pencobaan ini. Aku mau memilih Engkau, Tuhan." Ada dua orang, Yudas dan Petrus. Yudas mengeraskan hatinya untuk tidak mengindahkan panggilan pertobatan, kerendahan hati, dan pengorbanan yang Yesus berikan.
Tetapi Petrus, dia belajar. Dia seorang yang tinggi hati tadinya. Dia belajar menjadi seorang yang rendah hati. Malu karena Yesus telah memperlakukan dia demikian. Yesus yang raja di atas segala raja menjadi hamba bagi saudara dan saya. Bila mana kita mengerti akan hal ini, maka kita pun akan merendahkan diri kita. Belajar seperti Yesus, menjadi hamba, menjadi orang yang suka melayani, maka saudara dan saya akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Bukanlah hal yang merendahkan bagi Tuhan untuk membungkuk dan mengambil hati kita yang kotor dan membersihkan. Itulah kerendahan hati sejati yang Yesus ingin ajarkan pada manusia, saudara dan saya. Dan kerendahan hati yang sejati adalah menerima pengorbanan Yesus dengan hati yang dipenuhi terima kasih dan bersungguh-sungguh melakukan pelayanan bagi Tuhan. Kami berharap pendengar terus bergabung dalam pembahasan bab ke-71 Kerinduan Segala Zaman. Dan dari sekian banyak pendengar yang sudah diberkati melalui buku ini, kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara telah dan akan terus kami doakan. Dan kiranya Tuhan telah memberkati saudara melalui buku ini dan Tuhan menjawab permohonan-permohonan saudara. Dan jika ada komentar dan pertanyaan bahkan untuk kami doakan, segera SMS ke 0877 16161637. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Jenny dan Ibu Doli, saya sedikit mengambil hal yang mengesankan atau kebenaran yang saya temukan pada pembahasan kita pada perjamuan yang terakhir. Khususnya setelah di bagian pertama kita telah berdiskusi sebelumnya dengan Ibu Susana bahwa ada 3 hal yang akan dialami oleh mereka yang mementingkan diri. Dan itulah yang terjadi pada waktu sebelum upacara Paskah yang terakhir. Jadi makan roti Paskah yang terakhir. Paskah pada zaman Israel yang Yesus ikuti. Yaitu ketika mereka memikirkan diri sendiri. Dan semua murid tidak terkecuali. Semua memikirkan keinginan diri. Tapi kemudian ada 2 tokoh yang menonjol pada cerita kita kali ini, yaitu Petrus dan Yudas. Sama-sama mementingkan diri. Tetapi saya melihat perbedaannya adalah yang pertama dicuci kan Yudas ya. Dan Yudas paling tidak suka sama Yohanes. Karena Yohanes inilah yang paling dekat dengan Yesus. Dan Yesus mencuci yang pertama Yudas dan yang terakhir Yohanes. Nah ketika yang sangat menyentuh saya katanya, ketika Yesus mencuci kaki Yudas, hatinya itu terharu. Bayangkan guru mencuci kaki saya. Jadi ada panggilan untuk bertobat. Tetapi ini bedanya dengan Petrus. Ketika Yesus datang dan melakukan suatu tindakan yang merendahkan diri, Yudas kemudian menolak. Dia tidak mau untuk menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dan akhirnya dikeraskan. Kita tahu akhir ceritanya dia mengkhianati. Sementara Petrus, dia kan pertama waktu Yesus mau mencuci kaki, dia nolak. Jangan, nggak boleh. Guru kan nggak boleh cuci kaki saya, karena ini guru. Terus Yesus katakan, kalau kamu tidak menerima ini, maka kamu tidak dapat bersama-sama dengan aku. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, karena hatinya mengasihi Tuhannya, jadi dia serahkan hatinya. Kemudian dia diubahkan. Jadi pada waktu Yesus mencuci kaki Petrus, hatinya diubahkan. Pelajaran yang sangat jelas buat saya yaitu kalau hati kita diserahkan, ketika firman Tuhan datang dan kita tidak menyerahkannya, kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita jadi seperti Yudas. Ya. Mungkin ada yang mau mengomentari hal ini. Silakan Ibu Jenny. Terima kasih Dr. Grace, Dr. Alvin. Kalau dalam hal ini saya berpikir memang nggak gampang untuk memperkenalkan diri. Bagaimana kalau dia punya posisi yang tinggi di dunia ini, dia orang kaya atau dia orang mampu, memang tidak gampang untuk dia memperkenalkan kepada pembantunya, apalagi ke pembantunya. Itu memang perlu pengorbanan dan mesti penuh rendah hati, dan itu yang zaman sekarang manusia susah. Apalagi kalau dia punya segala-galanya. Masukan dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi ini kita kan lagi musim pencoblosan. Semua orang mau menjadi yang paling utama. Dan itu sangat berbeda dengan teladan Yesus. Itulah bedanya menjadi seorang pengikut Yesus. Silakan Dokter. Kalau kita lihat pelajaran ini, ketika Petrus tadinya contohnya ya, pelajaran yang sebelumnya juga, dia bersama-sama Yesus dan dia mengakui Yesus sebagai Mesias, ada Roh Kudus menguasai hatinya. Tapi ketika pikiran untuk diri sendiri sudah dialihkan,
Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, iblis sedang ada di dalam hatimu. Jadi dalam waktu yang bersamaan hanya ada satu jalan yang membedakan. Apakah kita dikuasai Roh Kudus atau dikuasai iblis adalah ketika hati kita menerima. Kalau menerima Roh Kudus, kita akan jadi belajar rendah hati. Ketika kita sudah memikirkan diri kita sendiri, itu tidak akan bisa kita menjadi rendah hati karena sudah iblis yang menguasai. Jadi cara satu-satunya adalah pilihan kita, Ibu Jenny katanya ya. Kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja di hati kita, maka sesuatu yang bagi kita tadi mungkin dia orang kaya, dia orang tinggi, punya kedudukan tinggi, kalau dia betul-betul menyerahkan hatinya untuk Roh Kudus kuasai, dia akan belajar menjadi rendah hati. Sama seperti Nikodemus. Nikodemus dia orang pemimpin yang hebat, kaya. Dia datang malu mau ketemu Yesus, gengsinya gengsi tinggi sekali. Tapi ketika dia Roh Kudus tinggal dalam hatinya, dia tinggalkan kedudukannya, hartanya dia jual, bahkan kalau mau bilang dia dalam hidup susah sampai akhir hidupnya. Tapi dia merasa damai. Kenapa? Oleh karena dia belajar menjadi seorang hamba. Dia tinggalkan semuanya. Tapi bagaimana dia bisa berubah? Hanya kuasa Roh Kudus yang menuntunnya. Oke, yang berikut saya fokus kepada upacara pembasuhan kaki. Dan kalau kita baca dengan teliti khususnya Yohanes 13 kan, begitu detail di sana dan ada 3 ayat, Yesus memang membuat pembasuhan kaki ini menjadi suatu upacara yang dia minta murid-muridnya lakukan. Kemudian setelah itu kita tahu perjamuan terakhir makan. Itulah pertama kali Tuhan mengatakan roti itu melambangkan dagingku, anggur ini melambangkan darahku. Yang sebelumnya upacara Paskah itu adalah domba. Tapi pada malam itu Yesus menentukan 2 upacara. Yang pertama upacara pembasuhan kaki, yang kedua upacara perjamuan. Dan hanya 2 upacara itulah yang Yesus tinggalkan untuk kita lakukan sampai dia datang. Jadi tidak ada di dalam Alkitab setelah Yesus mati, Yesus menyuruh kita merayakan Paskah. Nggak ada. Kita merayakan kenaikan, kelahiran. Nggak ada, Tuhan nggak pernah. Tapi yang keluar dari mulut Yesus, yang dia minta dirayakan dan dilakukan, kamu melakukannya, kamu memperingati aku mati, bangkit sampai aku datang. Jadi betapa pentingnya upacara pembasuhan kaki ini. Tadi Dr. Alvin sudah menyinggung sedikit bahwa hati kita itu sombong, cinta diri, meskipun kita sudah dibaptis kan, kita sudah dibaptis, kemarin kita sudah belajar tentang baptisan, tapi kenapa kita perlu dicuci lagi? Tuhan kemudian jelaskan, kamu harus dibersihkan karena kamu semua tidak bersih. Jadi upacara pembasuhan kaki adalah lambang hati yang Tuhan sucikan. Kenapa? Kita dipenuhi dengan kesombongan. Dan satu hal lagi yang saya dapat dari bab ini adalah selain hati disucikan dengan lambang pembasuhan kaki, jadi debu kotor-kotor disucikan, kita disatukan dalam kasih persaudaraan. Karena kalau kita mencuci teman kita kan merasa kita nggak lebih tinggi dari dia, kita sama-sama rendah. Karena itu bagus kalau kita upacara perjamuan kudus, kita mencari orang yang mau merendahkan kita datang. Itu tantangan ya buat kita. Tapi itulah yang sangat jelas di dalam Yohanes 13, khususnya kalau kita lihat Alkitab ayat 14, ayat 15, ayat 17. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi kita tidak boleh menghindar karena ini yang Tuhan perintahkan. Silakan Ibu Doli. Saya tertarik sekali dengan pembasuhan kaki itu karena di sini dikatakan pada saat Yesus membasuh kaki Yudas. Pada waktu itu dia merasakan kasih sayang Yesus. Dia begitu terharu, hampir-hampir bagaimana aku bisa meninggalkan dikau. Tapi pada waktu itu bersamaan setan juga bekerja di Yudas itu. Jadi dia ingatkan, itu dia basuh kaki, bagaimana dia menjadi raja. Itu karena dia ambisi pribadinya untuk menjadi sesuatu dalam dunia ini sampai dia melupakan kasih Kristus. Dan dalam dunia ini juga kita kadang-kadang begitu. Kan ada satu penarikan di sana. Wah, kita udah ketinggalan zaman kalau kita tidak ikut itu. Jadi kita melupakan kasih Kristus. Itulah yang mengingatkan saya bagaimana Yesus dengan kasih sayangnya dinyatakan dengan membasuh kaki melayani Yudas pada waktu itu. Terima kasih banyak. Salam menyentuh. Silakan tambahan dari Dr. Alvin. Kalau kita lihat tadi apa yang Ibu Doli sampaikan, ketika Yesus masuk kaki Yudas, sebenarnya Yudas tidak terlalu tersinggung sekali, belum, dia malah terangkat. Tapi nanti ketika menjadi lebih berat, ketika Yudas melihat Yesus ternyata membasuh kaki murid-murid yang lain, apalagi dia, wah, kok begitu amat ya? Gitu, dia kok Yesus begitu merendahkan diri, tapi kalau hanya kaki dia pikir, saya ini orang yang dia pilih ini. Seringkali kan kita begini,
Ketika kita merasa bahwa kita sudah diberkati Tuhan, Tuhan datang, kita bilang terima kasih Tuhan berkat. Tapi ketika kita lihat Tuhan orang lain yang kita nggak suka, sama seperti Yudas kan nggak suka sama Yohanes nih. Kok Yesus cucu Yohanes? Cemburu, kurang ajar, benar. Kenapa dia orang yang saya benci dia diberkati juga? Sehingga kita lihat itu akan menjadi benteng di mana ketika kita lihat orang lain yang kita mungkin tidak suka, lalu kita rasa dia diberkati, dirasa dia mendapatkan penghormatan, kok sama seperti saya jadi marah dan dikeraskan hati justru di sana. Bagi pengalaman kita, ketika kita melihat orang-orang lain yang kita tidak suka sepertinya diberkati, saudara-saudaraku, jangan kita iri hati, kecewa. Kita berdoa, terima kasih juga, ternyata Tuhan memberkati semua orang. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Keselamatan bukan hanya untuk saya sendiri. Ketika kita melihat orang-orang lain yang kita anggap hina diselamatkan, itu akan mengangkat tabiat kita semua. Tabiat kita akan diubahkan. Kita akan menjadi seperti Yesus sendiri. Oke, memang sangat kalau kita merenungkan kasih Tuhan ya, maka hati kita akan dilembutkan. Kita akan mudah mengampuni orang lain. Karena betapa kita bisa bayangkan cintanya Yesus sama Yudas. Yesus rasanya mau nangis sama dia, aku ingin engkau bertobat, aku ingin engkau selamat. Tapi Yesus tidak pernah mengambil power of choice ya. Yesus tidak pernah mengambil kuasa untuk memilih yang telah dia percayakan kepada kita. Karena itu para pendengar sekalian dimanapun saudara berada, Tuhan juga memberikan undangan yang sama. Dia mengasihi setiap orang, berapapun atau seberapa dalam pun kita jatuh dalam kejahatan. Tapi ketika kita mengingat akan Tuhan dan Roh Kudus berbicara dalam hati kita, ingatlah bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita harus menerima tawaran keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Sehingga kita akan menjadi seperti Petrus yang punya kesempatan untuk bertobat dan diubahkan. Tetapi Yudas kita tahu akhir hidupnya. Dia pergi dan membunuh dia. Bukan Tuhan yang bunuh. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Para pendengar sekalian, Dr. Alvin, Ibu Jenny dan Ibu Doli, sayang sekali kita harus mengakhiri diskusi. Dan biarlah para pendengar sekalian akan boleh mendapatkan hal yang indah bersama dengan cerita Tuhan Yesus dalam upacara kerendahan hati atau saling membasuh kaki. Tidak tahukah kita bahwa kekotoran sifat kita sangat menyedihkan bagi Yesus? Dan tidak ada pilihan lain bahwa semua kelemahan dan kenajisan kita harus kita bawa kepadanya. Dan berapa sering kira-kira kita datang dan menyerahkan hati kita kepadanya. Para pendengar sekalian, mari kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita yang jahat. Dan menjadikan seperti Yesus dengan mempelajari hidup Yesus bersama kami dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Dan kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini dan teruslah bergabung bersama kami. Jika saudara memiliki komentar dan permohonan untuk kami doakan, juga pertanyaan, boleh SMS ke nomor 087716161637. Baiklah, Dr. Afid, silakan untuk kesimpulannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara dan saya ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, belajarlah menjadi rendah hati. Oleh karena itu, kita belajar dari Yesus, yang bagaimana seorang raja di atas segala raja, menjadi hamba bagi segala hamba. Dan bahkan menyerahkan hidupnya, bahkan mati di kayu salib. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang Yesus sudah berikan kepada kami. Belajar bagaimana kesombongan setan yang menyebabkan dosa ini dikalahkan dengan kerendahan hati Juru Selamat. Terima kasih, karena Yesus sudah menang, sudah mengalahkan setan, membinasakan setan dengan pengorbanan-Mu. Kami memperoleh jalan keselamatan. Bagaimana cara Yesus menjadikan kekuatan bagi kami semuanya. Kami dalam berbagai problema kehidupan, dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan dalam berbagai hal kesakitan fisik kami. Tapi kami tidak perlu khawatir. Yesus yang sudah melewati semuanya itu, yang sudah menang, memberikan jaminan untuk kehidupan selama-lamanya, yang bahagia. Tidak ada lagi penderitaan yang seperti kami alami di atas dunia ini, yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 087716161637. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab yang ke-72, menjadi satu peringatan akan aku. Biarlah Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman
dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.